Oleh karena itu seluruh masyarakat harus mentaatinya. Itu Pak Mansur. Oke, oke Pak Dok ya. Terima kasih penjelasannya yang luar biasa. Jadi kita tahu Dokter Bayu ini dari medsos dari dulu bersemangat di awal COVID sampai sekarang alhamdulillah tetap bersemangat. Tepuk tangan dong untuk Panglima Kesehatan Lumajang ini. Nah, barangkali itu yang sudah dijelaskan oleh Dokter Bayu dan kita sedikit kepada pariwisata, pariwisata dan budaya. Ini agak sedikit kalau COVID ini malah Dinas Pariwisata dan Budaya ini banyak BLT-nya. Ini bukan pengembangan pariwisata. Sementara karena memang tidak boleh, tapi tetap beraktivitas. Gimana kira-kira Pak Joni dari pariwisata dengan new normal ini ada perbub supaya juga tidak melanggar protokol ya kesehatan. Karena satu melanggar nanti akibatnya sama juga gitu. Yang lain tidak melanggar sama juga. Monggo dipersilakan. Terima kasih Pak Mansur. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyoba menjelaskan beberapa hal. Yang pertama tentang upaya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Sebelumnya kami menyampaikan setback dulu ya. Artinya pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya yang menyangkut bidang kami, Bapak Bupati, tanggal 23 Maret itu menerbitkan surat pemberitahuan penutupan, termasuk di dalamnya objek-objek wisata atau binaan kami, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Surat yang pertama diluncurkan tanggal 23 Maret, ada durasi waktu sampai tanggal 15 April. Setelah itu ada surat lagi dari Pak Bupati yang ditandatangani langsung oleh beliau. 15 April terbit lagi surat pemberitaan untuk penutupan termasuk objek wisata, jasa usaha, kafe, resto di dalamnya. Sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Artinya sampai dengan sekarang itu pemberlakuan seperti itu. Berjalan waktu kita masuk new normal. Ya, new normal kami menyesuaikan dari Dinas Pariwisata semenjak ditandai dengan Perbup 31 tahun 2020 dari Dinas Pariwisata sudah melakukan SOP yang sedang dikonsultasikan ke Dinkes Pak Dr. Bayu untuk dicarikan kesempurnaan SOP dari Dinas Pariwisata yang akan diberlakukan nantinya, karena di dalamnya sana menyangkut penutupan izin dan pencabutan izin apabila pelaku usaha wisata itu melakukan pelanggaran. Karena di dalam new normal ini bukan sebebas semau gue, enggak ya, bukan. Maklumat Kapolri sudah mencabut larangan itu dan memberlakukan new normal, bukan berarti sebebas semau gue, tidak. Tapi aturan pemberlakuan COVID-19 agar kita terhindar dari virus ini tetap diberlakukan. Jadi memang waktunya tidak bisa kami sebutkan, bagaimana rekan kami dari Kominfo tadi. Kebetulan kami juga ikut rapat Satgas Alun-Alun. Di forum itu juga kami sarankan dimatangkan dulu agar pemberlakuan Car Free Day maupun Car Free Night tidak menjadi masalah, di mana capaian kita pada saat ini adalah zona kuning. Ini info terbaru, kemarin Bapak Bupati dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim didampingi Kadis Parbud konsultasi langsung ke Pak Kapolda. Jadi terkait pemberlakuan
new normal ini bagaimana? Pak Bupati berkeinginan dalam waktu 2 minggu ini zona Lumajang tidak lagi menjadi kuning tapi hijau. Hijau. Kita tidak ingin sebagaimana Pak Bayu tadi katakan bahwasanya capaian zona kuning ini nanti terkontaminasi sehingga turun lagi peringkat kita ya. Walaupun saya baca di media cetak tadi harian Surya itu menyebutkan peringkat kita memang per 2 Juli 2020 di peringkat 28 dari 38 kabupaten dan kota. Tapi harapan kami khususnya dari Dinas Pariwisata akan memberlakukan SOP agar capaian ini paling tidak harus berkurang ya, harus lebih baik. Nah, untuk itu langkah-langkah kami dalam minggu ini Pak Mansur sebagai moderator, minggu depan ini kami akan melakukan undangan kepada sejumlah binaan kami ya, pemilik objek wisata, terus kafe, resto. Itu kita undang, kita berikan sosialisasi tentang hal ini yang merupakan hal wajib dan tidak bisa dielak dan untuk dipatuhi sepenuhnya, tidak bisa ditawar lagi. Misalkan physical distancingnya, jarak ya, di Perbup itu dinyatakan jarak duduk itu 1 meter salah satunya. Terus pemberlakuan termogan di objek-objek, kalau boleh kami menyebut objek wisata ya, di Dinas Pariwisata yang milik Pemkab akan kita jadikan sebuah contoh ya, waterpark dan Selokampang Pak Moderator. Jadi Itu untuk nun sewu untuk pariwisata berarti kalau nanti sudah dibuka, gitu kan? Cara menjaganya kira-kira physical distancingnya gimana? Kalau termografnya kayaknya lebih mudah, tapi iya, untuk misalnya di mana gitu kan menjaga jaraknya itu kira-kira eh, bagaimana Pak Sekdin barangkali? pertama kita berlakukan Perbup ya, kalau tidak salah di pasal 5 dan 6 kita berlakukan kuota. Jadi katakan bisa diperkirakan, katakan pengunjungnya 100, itu yang manual ya, istilahnya yang hitungan kasar, kita perkirakan yang bisa masuk 50. Dengan cara apa? Ini nanti kita pakai e-payment Pak, e-tiket gitu. Jadi bukan karcis manual lagi, Gitu ya, pesannya etiket ya. online juga. Ini new normal bener untuk Iya, pariwisata ya. jadi Eh, gitu. Kalau misalnya di kepolisian menjaga apa diberlakukan misalnya di tempat wisata ada aparat keamanan untuk Iya, sekedar mengawasi tetap iya, ada ya iya. nantinya. Oke. Itu wajib sebagai standar operasional prosedur Oke. di era new normal. Jadi Kira-kira yang itu. pertama perlu diketahui oleh masyarakat adanya etiket ya. Jadi nanti ke Selokambang atau ke Waterpark, KWT Waterpark itu harus mesen dulu gitu ya, ya, sehingga bisa dihitung. ya, Yang kedua mungkin ada kepolisian juga ya. untuk ya Termasuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satpol tim PP ya khusus. tentunya ya dari pemerintah. Oke, berarti dari pariwisata sudah akan melakukan langkah-langkah yang terukur nantinya. Seperti itu. Dan ini dari pemerintah sudah semua ya. Nanti yang ini eh, sekarang kita beralih juga ke masyarakat ini tentunya para pegiat ini. Dan di samping saya kebetulan Mas Firman ini seorang relawan tangguh juga ini yang dari awal COVID juga sudah luar biasa membantu para petugas di lapangan juga. Nah, untuk AMS secara lembaga, kira-kira AMS melihat Lumajang sudah siap enggak new normal ini? Kalau ya sebagai masyarakat ini, dari pemerintah tentu ada aturan-aturan. Kalau AMS, Kontur Maklar Surga melihatnya, sudahkah masyarakat Lumajang ini siap menghadapi new normal? Dipersilakan. Terima kasih Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Baik, seperti kita sudah lakukan topo massal ya
beberapa bulan yang lalu kita dibatasin di rumah, kemana-mana enggak bisa. Terus begitu ada keran dibuka new normal, kami memang memperhatikan ada euforia yang kebablasan dari masyarakat. Yang Kebablasan. iya, yang mana sebenarnya kami dari awal gencar campaign di pencegahan itu bukan karena apa? Karena memang ketika sampai terjadi Lumajang dikunci atau lockdown atau mungkin PSBB, semuanya akan susah. Ekonomi akan makin susah, kesehatan juga kewalahan di mana fasilitas kesehatan kita beda sama kota besar. Wong yang kota besar aja kelimpungan, bagaimana dengan kita di Lumajang? Makanya kami saat itu getol di pencegahan dan kami nggak terpaksa nggak bisa gabung sama teman-teman di komunitas lain yang berjibaku juga di Ngeramu Tonggo karena kami berbagi. Kami mending milih di area pencegahan, teman-teman di dampak. Yang mana dampak pengobatan sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Nah, di pelaksanaan new normal ke depan ini, yang sangat kami khawatirkan adalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Yang mana beberapa kali kami AMS melakukan jagong waton saat Ramadan itu bersama Dokter Bayu juga dan beberapa tenaga kesehatan yang lain juga dari pemerintah juga. Bahwa sebenarnya keuntungan bermasker ini dua, bukan hanya kita menang di COVID. Ketika semua masyarakat mau bermasker, kita bisa terhindar dari TBC juga. Yang mana TBC ini pembunuh besar juga di Indonesia, yang angkanya masih sangat tinggi, penularannya juga melalui percikan. Tapi kalau semua sadar bermasker, setidaknya TBC bisa kita redam, COVID pun bisa kita redam. Walaupun banyak sekali COVID ini orang yang menganggap, oh tetangga saya COVID juga sehat-sehat saja kok. Ini saja ini penyakit opo-opo. Banyak juga yang ngomong, ya bagaimana tidak meninggal wong dia dinyatakan positif COVID tapi dengan penyakit penyerta yang diobatin COVID-nya saja, diabetesnya enggak. Banyak yang beredar isu seperti itu. Tapi jujur sebenarnya ketika kami diskusi sama teman-teman tenaga kesehatan, enggak seperti itu. Diobatinya ya kalau dia punya diabetes ya diabetesnya diobati, COVID-nya diobati. Tapi memang ketika punya penyakit penyerta, diabetes, darah tinggi, degeneratif yang diakibatkan usia itu sangat-sangat beresiko. Lah kami yang sehat-sehat ini, yang masih muda seperti juga mbak-mbak, mas-mas yang ada di sana, itu yang sangat mengkhawatirkan adalah ketika kami jadi karier untuk orang tua kami, untuk lingkungan tetangga masyarakat yang jauh lebih tua yang rentan tertular COVID, itu yang sebenarnya harus kita sadari bersama. Mulai diri sendiri, karena nggak bisa pilihan. Pilihannya sehat atau ekonomi berjalan. Nggak bisa, itu bukan pilihan. Sehat dan ekonomi tetap berjalan itu yang harus kita sepakati sebagai masyarakat Lumajang, kita jalan bareng. Nggak bisa pemerintah sendirian, nggak bisa masyarakat sendirian. Ketika semua pemerintahan berjalan, semua elemen masyarakat turut mendukung, kesehatan kita menang, ekonomi kita juga pasti akan menang. Di mana yang seperti sektor pariwisata yang sudah sangat mati, kebetulan adik saya juga pelaku tapi di Banyuwangi, sudah sama sekali enggak hidup, baru mulai mau cara new normal ini. Terus pelaku-pelaku seni yang kemarin juga baru dibuka izin-izin untuk berkegiatan. Nah, kalau sampai kita sendiri sebagai masyarakat pelaku ini tidak memperhatikan betul bagaimana kita harus bersikap, jangan-jangan kami nanti ke depan malah tidak boleh berkegiatan lagi. Itu yang jadi harapan. Ayo kita sama-sama. Kalau bisa pakai masker ini, ngapunten, sepertilah pakai celana dalam gitu loh. Nggak usah ada yang ngingetin, semua orang pasti habis mandi pakai celana dalam baru bercelana. Pakai masker harusnya juga seperti itu untuk saat ini. Jadi bagaimana kita mau beraktivitas, mau keluar rumah terutama ya, bertemu orang umum, ayo kesadarannya bersama kita gunakan ini. Oke, itu penekanannya kalau AMS berarti tetap menjaga protokol itu ya, misalnya pakai masker. Terus kalau di Lumajang masker mungkin sudah berjalan, physical distance atau yang lain-lain gimana menurut pandangan daripada AMS tentunya? Nah, physical distancing ini Pak yang terus terang mungkin di sini ada beberapa rekan-rekan yang dari perwakilan pemerintah ini yang sulit sekali diterapkan. Terutama sebenarnya saya sangat menyayangkan teman-teman pelaku UMKM yang di kafe-kafe.
resikonya tinggi. Yes, mereka harus buka, pasti harus buka karena mereka juga punya karyawan, mereka punya investasi yang harus segera kembali. Berarti sementara ini di kafe-kafe kurang mengikuti menurut pandangan. Yang paling Ada. sering kami temuin, apalagi sekarang musimnya game online, Ya, itu kebanyakan ngegame itu kan memang asiknya itu rame-rame. ya. Ketika harusnya satu orang satu gadget, terus jaraknya diatur mungkin asik. Nah itu enggak, satu handphone ditontonnya itu bareng-bareng Pak. Dengan tanpa mereka pakai masker, itu yang sering kami temuin. Masker pakai physical distancing-nya Masker pun belum. enggak pakai. Oh, Karena ketika, mas masker ya, lah ngopi ya apa pakai masker mas. Oh, itu. Nah, Kan begitu. Merokok enggak mungkin pakai masker. ada kali Tapi kan ini susah. masukan juga bagi Kominfo, bagi yang lain-lain, padahal sebentar lagi yang namanya Car Free Day akan dibuka. berjalan. Tapi barangkali Mas Ishak sudah mulai agak hangat ini. Sebelum menghangat, kita akan break dulu, kita minum kopi dulu sambil kita dengarkan musik yang kita lantunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya Selamat Malam ya, spesial buat semuanya yang ada. Gelisah hatiku karena kau jauh dariku, tak lelap tidurku karena terbalut rindu. Adakah rindu di dalam hatimu seperti diriku merindukanmu?
you.